Wah, kita ketemu lagi ya. Iya. Untuk siap memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Iya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya Tante? Luar biasa. Wah, kita keadaannya luar biasa semuanya. Nah, kita mau siap-siap memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Coba adik-adik bisa duduk yang manis, yang masih jalan-jalan, yang masih main-main, yang masih puter-puter. Nah, sekarang adik-adik mulai siapkan diri. Adik-adik bisa duduk manis. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Coba Tante tunggu. Tangannya dilipat. Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Matanya ditutup. Betul sekali. Sekarang kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Engkau sudah melindungi, menjagai, memberkati kami semuanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya dan Engkau berikan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini, sepanjang hari kemarin. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Adik-adik semuanya bisa berdoa dengan baik ya Tante. Iya, bisa semuanya. duduk. Kita bisa mengucapkan terima kasih kepada siapa Tante? Tuhan Yesus. Kepada Karena Dia Tuhan baik Yesus. Tante. Betul, karena Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang Tante undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Coba berdiri. Hap. Kita lihat dulu Tante, apakah sudah berdiri? Sudah siap Tante berdiri. Kita mainkan musiknya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus itu baik ya Tuhan Tante. Yesus itu baik. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu pokoknya, kita siapa? Caranya dong Tante. Oke, nanti saya, Tante, bilang Yesus pokok, Tante Agnes bantu adik-adik bilang kita caranya. Kita caranya. Bisa Oke. semua ya? Bisa. Yesus pokok. Kita caranya. Sekali Tante, lagi. Tante tunggu, Tante Ya. bergaya sekalian ya. Oh iya dong, pakai Nah. gaya. Caranya boleh bebas. Oke. Boleh gini, begini. Wah, terserah adik-adik deh. Nah. Yesus pokok. Kita caranya. Oke, good semua. Tepuk tangan dulu ya sama-sama. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Ayo serukan, katakan. Oh, 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 oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Siapa caranya? Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Oh. Oh. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Siapa caranya? Dan kita caranya. Tinggal di mana adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Serukan lagi. Oh, oh, tambah lompat boleh. Oh, oh, Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tadi katanya Yesus cintaku, ku cinta kau. Berarti kita mau saling menasehati. Nanti kita ganti sedikit kata-katanya ya. Oke, Tante. Jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Pasti tak berbuah. Sekarang sama orang di sebelah-sebelahnya boleh saling berbisik. Ngomongnya pelan-pelan. Jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Oh, oh, jangan tinggal di luarnya. Pasti tak berbuah. Tante, Ya, kalau kepingin berbuah,
di dalam Tuhan, kita harus bagaimana dong? Ayo adik-adik, kita jawab sama-sama. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Katakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya, Yesus nama. Yesus pokok. Siapa caranya? Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Pasti kau berbuah. Oh, 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 puji nama Tuhan. Jadi tante, kita harus selalu tinggal Di dalam Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau iblisnya goda, gimana? Tolak dalam nama Yesus. Sungguhan. Iya dong. Kamu marah-marah aja ya? Dalam nama Yesus. Ditolak ya, betul adik-adik. Kita harus tolak iblis dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Oke, musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Kenapa? Kita mau bergaya ya? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda Berani ya. tampil beda. Berani tampil beda. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tante, kita harus berani Tampil beda. Ah, Puji Tuhan, puji Tuhan luar biasa. Adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu yang indah. Bahwa di saat apapun kita, baik saat kita susah, saat kita senang, kita mau terus berharap, kita mau terus berseru, dan kita mau terus dekat dengan Tuhan. Amin. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Kau perlindunganku, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Yesus padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tanpa musik, sama-sama berserulah kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, haleluya. Engkaulah penyelamat, Kau penolong hidup kami. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat-saat yang indah ini, di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu saat ini yang memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mari Tuhan, biarlah berkat-Mu secara jasmani dan rohani Tuhan boleh dilimpahkan ke setiap anak-anak, ke setiap keluarga Tuhan saat ini Bapa. Kami berseru kepada Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami lagi untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Kami mau serahkan waktu selanjutnya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selalu menjaga prokes ya. Kalau bisa anak-anak pakai masker medis, kemudian dilapis lagi masker kain pada saat anak-anak bersekolah di sekolahnya masing-masing.
Anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua sehat, sejahtera, diberkati oleh Tuhan, termasuk orang tua kalian. Om Jani ingin menyampaikan informasi acara Aero Clubhouse Fellowship yang kedua yang akan diadakan hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Nah, anak-anak bisa doakan acara Aero Clubhouse Fellowship ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kabar gembira yang lain, akan diadakan Bible Study for Kids hari Kamis pukul 18. Akan dimulai tanggal 24 Februari 2022 pukul 18. Kita berdoa supaya acara ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat buat banyak orang. Yang ketiga, anak-anak bisa menghadiri acara doa malam sekolah minggu Aero Clubhouse Night Prayer yang akan diadakan tanggal 25 Februari 2022 pukul 19. Jadi 20 ada acara, 24 ada acara, 25 juga ada acara. Anak-anak ikuti semua melalui Zoom. Tanggal 6 bulan Februari minggu lalu, siapa yang menjadi pembicara? Ayo anak-anak kirim ke gurunya masing-masing, kirim ke teman satu kelas sekolah minggunya masing-masing. Yang kedua, apa yang dibahas oleh pembicara tersebut pada tanggal 6, yaitu the first and great commandment. Pembicaranya seorang guru tetapi perempuan. Siapa coba? Supaya kalian bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kalian bisa berbagi. Teman kalian dapat firman Tuhan tentang apa? Kemudian teman yang lain dapat firman Tuhan tentang apa? Hari ini, tanggal 13 Februari 2022, kita akan dengar firman Tuhan lagi berjudul Roasted and Grounded in Love dari Efesus 3 ayat 17. Apa, bagaimana? Coba anak-anak juga ceritakan ke guru nanti ya, ke teman-teman sekelas. Juga anak-anak bisa ngajak teman-teman sekolah kalian, keluarga kalian, saudara kalian yang jarang pergi ke sekolah minggu, yang tidak pernah ke sekolah minggu, yang tidak mau ke sekolah minggu, ajak mereka supaya mereka semua bisa mendapatkan berkat yang sama. Bagaimana caranya? Link YouTube The Aero GBZ kalian kirimkan. Ada kelas besar, kelas kecil, kalian kirimkan. Yang kelas besar kirimkan ke kelas besar, yang kelas kecil kirimkan ke kelas kecil, supaya kalian bisa jadi saluran berkat buat banyak orang dan kalian sendiri bisa dipakai oleh Tuhan. Anak-anak, jangan lupa tetap berdoa supaya kondisi COVID ini tetap aman, kita semua sehat, karena sudah mulai level 2, kita tetap harus berhati-hati, selalu pakai masker, kalau bisa double. Kita juga berdoa buat orang tua kita berdoa buat keluarga kita, dan kita berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya kita bisa bekerja lagi, bisa bersekolah lagi, bisa melakukan aktivitas ibadah seperti semula. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, yang baik ini. Kami bisa berdoa bersama-sama untuk acara hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua peralatannya boleh berjalan dengan baik. Keluarga kami, kiranya Tuhan jaga lindungi. Sekolah kami, jaga lindungi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka, marbaya. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi supaya tetap aman. Kami serahkan dari pimpinan tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, RT RW, semua kiranya Tuhan jaga lindungi, serta aparat-aparat yang ada di negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, Tuhan jaga lindungi supaya mereka semua tetap sehat, selamat, aman, dan bisa menjaga bangsa negara ini lebih aman lagi. Kami akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tetap setia, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you. Bye. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali di sekolah minggu pada pagi hari ini. Tante minta sekarang semua anak-anak
duduk yang manis, tidak ada yang jalan-jalan, dan menyiapkan hati, telinga untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Oke? Oke, semuanya pinter sekarang. Pagi hari ini, sebelum Tante membuka judulnya, Tante mau tanya dulu, siapa di sini di halaman rumahnya atau mungkin di sekolahnya ada sebuah pohon yang besar? Ada nggak? Ada yang punya? Nah, kalau pohon yang besar, kira-kira anak-anak bisa cabut nggak pohonnya? Ditarik, peluk ditarik, bisa nggak? Susah ya? Iya, tapi coba kalau jalan-jalan ke halaman dan dilihat ada pohon kecil atau kecambah, bisa nggak untuk cabutnya? Mudah sekali kan? Tinggal ditarik, sudah lepas. Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan, kita bisa lihat ya di sini. Judulnya dalam bahasa Inggris anak-anak. Kalian bisa lihat di situ. Rooted and grounded in love. Apa artinya? Artinya adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Itu ada di dalam Efesus 3 ayat 17. Tante bisa juga membahasakan begini anak-anak. Berakar dan tertanam di dalam kasih. Ya, kita baca yuk. Bersama-sama kita mau baca ayatnya. Yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa, nggak apa-apa. Anak-anak mendengarkan saja ya. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Anak-anak, kalian bisa lihat ya di situ ada tulisannya berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, ada satu ayat, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8b. Itu tulisannya ada di bawahnya, Nana bisa baca di situ. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih yang di ayat Efesus bisa Tante ganti dong. Seperti ini. Berakar dan berdasar di dalam Allah, di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau pagi hari ini kita belajar itu, sekarang kita akan lihat satu persatu. Nah, tapi sebelum mulai kita akan lihat bagaimana proses tumbuhan memiliki akar. Siapa di sini yang di sekolahnya sudah belajar tentang tumbuhan? Coba. Yang biasanya SD, yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, pasti sudah belajar tentang ini. Tentang tumbuhan, tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada bagian tumbuhan yang namanya akar. Akar itu biasanya tertanam di dalam tanah anak-anak. Nah, sekarang kita lihat dulu prosesnya. Bisa lihat di situ anak-anak gambarnya. Awalnya adalah berupa benih. Benih itu biasanya bentuknya biji-bijian. Atau bisa juga kalau kalian bisa lihat misalnya benih buah juga bentuknya agak besar sedikit. Rata-rata bentuknya bulat atau lonjong, kecil atau ya agak besar sedikit begitu. Tapi benih ini biasanya bentuknya kecil anak-anak. Coba dilihat. Ada benih apa itu di situ? Ada benih kacang hijau, ada benih kacang tanah, padi, gandum, jagung. Kalau buah-buah juga banyak. Ada mangga, ada apel, banyak sekali. Nah, awalnya benih ini ditanam. Kalian bisa lihat ya. Menanam benih. Kalau sudah benih ini ditanam,
terus harus dipelihara. Dipelihara, bertumbuh menjadi ini anak-anak. Coba lihat. Apa namanya? Kecambah. Wow. Kecambah bisa dilihat. Dari awalnya bijinya bulat. Kemudian tiba-tiba kalau dirawat, tumbuh ada bagian kecil. Bisa dilihat ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Berubah kan bentuknya kan? Dari yang pertamanya biji, cuma bulat, sekarang berubah bentuknya menjadi kecambah. Anak-anak bisa lihat di situ. Kecambah itu di dalamnya sudah mulai keluar akar, tapi belum besar. Nah, kecambah ini, kalau kalian lihat di gambarnya ada juga tuh ditunjukkan ya. Kecambah ini sudah mulai berakar. Kalau dirawat dengan baik, lama-lama akan tumbuh menjadi pohon. Nih pohonnya nih. Nah, tumbuh menjadi pohon. Pohon yang baik itu seperti apa? Berarti punya akar yang kuat. Dan tentunya kalau sudah punya akar, bertumbuh, maka punya banyak buah. Anak-anak bisa lihat, akarnya sekarang bukan lagi sedikit, tapi akarnya banyak, melebar, masuk ke dalam, lebih dalam, bahkan akarnya bisa lebih besar daripada pohonnya. Lihat itu, ini yang disebut berakar. Nah, jadi awal mulanya tadi apa? Benih. Kita lihat ya, kita belajar ini. Awal mulanya benih, kemudian jadi kecambah, dan jadi pohon besar. Ada 3 ya. Pagi hari ini, anak-anak belajar dari firman Tuhan tentang 3 hal ini. Ini anak-anak belajar tentang kerohanian kita. Ini sama. Anak-anak kalau lihat ya, bukan cuma sains saja yang bisa dipelajari. Di Alkitab pun tentang tumbuhan ini bisa dijadikan bahan belajar untuk pertumbuhan rohani anak-anak. 1, apa itu dilihat? Benih, itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, kecambah, itu berarti berubah, artinya lahir baru. Nanti ya kita belajar ini. Yang ketiga, apalagi? Pohon yang punya akar yang kuat. Ini teguh dalam iman. 3 ya, nanti satu persatu. Nah, Tante kasih sekarang contohnya. Kalau kita akan belajar ini, anak-anak juga akan belajar salah satu contohnya, yaitu tentang Saulus. Saulus menjadi Paulus. Siapa yang ingat di sini cerita tentang Saulus? Bagaimana dulu Saulus? Saulus dulu orang yang jahat ya. Orang yang jahat, dia benci sama orang Kristen. Dia benci sama orang yang percaya pada Yesus. Dia kejar, dia bunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jahat kan? Tapi setelah dia mendapatkan firman Tuhan, maka berubah anak-anak. Saulus berubah menjadi Paulus. Paulus yang nanti dikenal ini adalah Paulus yang baik. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita mau lihat yuk videonya. Anak lihat ya. Yuk. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanduk, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus,
mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Bagaimana anak-anak? Sudah lihat tadi videonya? Saulus yang dulunya jahat ketika mendapatkan firman, ketika Tuhan berkata-kata, maka Saulus bertobat dan merubah namanya menjadi Paulus. Saulus dulu yang sekarang menjadi Paulus. Dulu Saulus yang jahat menjadi Paulus yang baik, yang mau memberitakan firman Tuhan. Ya, ini seperti nomor 1 ini. Benih itu firman Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan, inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi, tadi Saulus ketika Tuhan berkata pada Saulus, maka itu seperti ditabur benih anak-anak. Firman Tuhan berkata-kata. Dan ketika Saulus bertobat, maka dia mendapatkan firman dan melakukan firman itu dengan baik. Yang pertama akan kelihatan benih ini ditabur. Nah, benih ini atau firman Tuhan ini bisa tumbuh seperti Saulus tadi, bisa tumbuh kalau apa? Kalau benih ini diberikan pada tanah yang baik. Ingat enggak? Beberapa minggu lalu Tante cerita tentang perumpamaan penabur. Ingat videonya ada? Kalian bisa cari lagi ya.
perumpamaan penabur ketika menabur benih. Nah, ada di tanah apa aja, anak? Di tanah tepi jalan, di tanah berbatu, di tanah yang bersemak duri, dan di tanah yang subur. Tanah yang baik. Nah, yang bagus yang mana? Benih ini akan tumbuh bagus kalau di tanah yang subur. Ingat enggak yang lalu? Tante cerita bahwa perumpamaan ini itu sama seperti tanah hati kita. Anak-anak dengar firman Tuhan, harus mau menerima firman Tuhan ini dengan senang hati. Menerima firman ini dengan apa, anak-anak? Bukan cuma senang hati saja, tetapi dengan hati yang terbuka. Ditaruh di dalam hati. Dan diingat-ingat, firman Tuhan ini akan tertanam. Kalau setiap minggu anak-anak menghafal ayat emas, menghafalkan ayat hafalan. Nah, itu salah satu anak-anak memelihara firman Tuhan dengan baik. Ya, ditaruh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Jadi, kalau anak-anak sekarang dengar firman Tuhan, gak boleh jalan-jalan, gak boleh ngomong-ngomong sendiri, dengarkan dengan baik, perhatikan dengan baik, itu good ya. Nah, sekarang ternyata benih itu juga bukan cuma tanah saja yang diperlukan. Ayo, benih ini bisa tumbuh selain tanah butuh apa lagi? Ini anak-anak yang SD sudah tahu pasti. Butuh apa? Oh betul, ada yang bilang air. Iya benar, air dan sinar matahari. Jadi benih ini akan tumbuh dengan baik kalau airnya cukup dan mendapat sinar matahari. Apa artinya? Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu. Ini firman Tuhan, firman-Mu. Aku merenungkannya setiap hari. Jadi anak-anak, benih kalau dirawat dengan baik, diberi air secukupnya setiap hari disinari matahari, maka benih ini akan tumbuh, akan tumbuh. Ya, demikian juga anak-anak, setiap hari harus ingat, berkali-kali selalu disampaikan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang sudah bisa baca Alkitabmu. Yang belum bisa baca, minta tolong papa, mama, atau kakak. Atau bisa mendengar Alkitab suara. Ya, nanti kalau sudah bisa baca sendiri Alkitabnya. Setiap hari kita bisa belajar firman Tuhan. Maka benih firman Tuhan itu akan tumbuh anak-anak, tumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, kalau tadi Saulus sudah mendapatkan firman Tuhan, ketika Tuhan berkata-kata, dia mendapatkan firman Tuhan, dia mendapatkan mujizat. Matanya yang tadinya buta karena sinar itu, akhirnya bisa apa? Tadi, bisa terbuka kan? Tapi bukan cuma mujizat aja yang diterima. Tapi Saulus juga berubah. Makanya namanya jadi Paulus. Berubah menjadi baik. Yang dulunya suka membenci orang, tidak suka sama orang Kristen, ya kan? Dia suka mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Sekarang jadi penuh kasih. Ini seperti ini anak-anak. Seperti benih yang tumbuh menjadi kecambah. Berubah. Yang tadinya bentuknya benih, biji, berubah. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Ada perubahannya. Nah, itu yang namanya lahir baru. Yang namanya lahir baru. Kita baca sekarang dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seperti tadi, Paulus berubah menjadi, apa tadi? Menjadi orang yang baik. Anak-anak juga demikian. Ketika sudah disampaikan firman Tuhan, nggak cuma didengar aja, nggak cuma dihafal saja, tapi dilakukan dan kelihatan perubahannya.
seperti ini nih contohnya. Oh, yang dulunya suka marah, sekarang jadi apa? Jadi sabar. Yang dulunya malas, jadi apa sekarang? Jadi rajin. Harus ada perubahan, bisa berubah. Ada lagunya. Anak-anak ingat enggak? Ada lagunya begini. Dulu suka marah, sekarang sabarlah. Dulu suka benci, sekarang penuh kasih. Dulu suka bohong, sekarang tak berani. Dulu muka masam, sekarang berseri. Yesus merupakan seluruh hidupku, oleh sebab firman-Ku jadi baru. Jadi baru, lahir baru. Makanya ada perubahan dari benih menjadi kecambah. Ada perubahannya. Ini lahir baru ya anak-anak. Terus kemudian yang ketiga, kecambahnya tadi jadi apa anak-anak? Waktu tumbuh menjadi pohon yang berakar kuat. Nah, pohon yang akarnya kuat, dilihat itu gambarnya. Apa? Akarnya banyak ya, kuat ya. Sampai melebar kemana-mana, sampai ke dalam. Akarnya ini kuat sekali. Kita baca sekarang dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, tambah kuat ya anak-anak, dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, berubah sekarang kalau sudah kecambah, makin hari makin bertambah menjadi pohon yang besar. Pohon yang punya akar kuat. Ya, yuk. Nah, ini. Kalau berakar atau tertanam di dalam Tuhan, artinya tadi apa? Kuat di dalam iman. Teguh di dalam iman. Kalian bisa lihat tuh. Pohon yang besar, meskipun ada angin datang, meskipun angin keras menerpa, tapi tetap berdiri kokoh loh anak-anak. Berdiri kuat. Gak goyah, cuma gini-gini aja goyang-goyang, tapi gak sampai terlepas. Gak sampai pohonnya itu terpental. Enggak seperti itu ya. Ini artinya apa? Kalau masalah datang, anak-anak, kalau misalnya apa sakit, misalnya ada masalah apa, anak-anak sekarang ini papa mama ndak ada uang, kemudian masalah apa lagi di sekolah, banyak masalah. Tapi kalau tetap teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, tidak akan goyah, tetap teguh dan tetap bersyukur. Oh, nah demikian juga kalau badai datang, bukan cuma angin, badai datang, tidak akan roboh. Tapi coba lihat tuh, kalau pohonnya nggak ada akarnya, apa yang terjadi? Tumbang anak-anak, jatuh. Ini seperti dalam Matius 13 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu akan murtad, akan tumbang. Ya, ini kalau nggak berakar. Ya, sebab itu tadi itu apa? Berakar kuat, punya iman yang teguh, tetap bersyukur. Contohnya, juga Paulus lagi. Karena ayat ini yang menulis Paulus anak-anak. Kita belajar dari Paulus lagi. Apa sih tentang Paulus ini? Kita lihat ini ceritanya tentang Paulus dan Silas yang ketika, kalau kalian lihat di situ gambarnya apa? Dia didera, dipukul, dia dimasukkan penjara, dia diikat kaki tangannya, diborgol. Karena nama Tuhan. Tapi tetap kuat anak-anak, tetap bersyukur. Kita lihat ya videonya. Yuk bersama-sama kita lihat.
kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah.
Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah lihat ya? Paulus dan Silas, meskipun dia mengalami hal-hal yang berat, ada masalah yang berat, dianiaya, tapi tetap apa? Tetap punya iman yang teguh, tetap bersyukur. Dan Tuhan tolong nggak? Oh, Tuhan tolong tadi ya. Tuhan tolong lepaskan. Tuhan tolong dari masalah ini. Nah, anak-anak, Tante harap juga anak-anak demikian. Dari tadi, apa tadi? Benih. Kemudian jadi kecambah. Jadi pohon. Punya iman yang kuat. Akar yang kuat. Ya. Nah, kalian lihat sekarang. Untuk tumbuh itu perlu waktu anak-anak. Untuk tumbuh jadi besar dan kuat itu perlu waktu. Sekarang aja anak-anak coba. Dulunya waktu lahir masih bayi kecil. Sekarang sudah segini. Nanti anak-anak beberapa tahun lagi sudah tinggi. Nanti mungkin bisa lebih tinggi dari tante. Lebih tinggi dari papa mamahmu. Karena bertumbuh. Nah itu butuh waktu. Perlu waktu. Ingat tadi. Kalau perlu waktu berarti demikian juga kita, rohani anak-anak, perlu waktu untuk tumbuh. Sebab itu harus apa? Harus tekun ya. Satu, tekun apa? Tekun belajar firman Tuhan. Harus rajin. Jangan malas. Tekun apa lagi ya? Tekun sekolah minggu beribadah. Nggak boleh bolosan. Tekun berdoa. Siapa lupa berdoa? Harus ingat berdoa. Kemudian apa lagi? Taat. Taat firman Tuhan. Firman Tuhan nggak cuma didengar saja, tetapi dilakukan. Yang ketiga, tadi apa? Bersyukur. Ya, jadi kalau sudah tumbuh menjadi pohon yang besar, kuat iman, tetap bersyukur. Bersyukur untuk keadaan apapun juga. Ya. Kemudian yang keempat, hati-hati atau waspada. Ini bisa dibaca di dalam Amsal 4 ayat 23. Jadi anak-anak nggak boleh lengah, nggak boleh santai-santai, nggak apa-apa, sekolah minggunya bisa nanti diulang kok, minggu depan masih ada lagi. Nah, nggak boleh lengah seperti itu, harus waspada, harus siap, harus berjaga-jaga. Alkitab berkata begitu, anak-anak harus berjaga-jaga. Maka waktu bertambah waktu, seperti pohon tadi. Kita pun akan kuat, akan berakar, dan mendasar, dan tertanam. Kita punya iman yang teguh. Kita kalau ada masalah datang, tidak tumbang. Oh, seperti tadi, ingat nggak tadi yang sebelumnya? Iya. Nah, anak-anak, ayat emasnya hari ini, ayat hafalannya adalah, kita baca ya, Kolose 2 ayat 7a. Apa bunyinya? Gampang sekali nih. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Gampang ya? Pasti bisa. Pasti anak-anak hafal kok. Ya? Oke. Tante harap semua anak-anak di sini ingat hari ini tentang pelajaran hari ini. Tentang berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Yuk, kita akan nyanyikan sebuah lagu ini. Anak-anak semuanya ikut video yang Tante putarkan ya, lagunya. Kalian bisa lihat teksnya di sini. Yuk.
Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku, ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Baik anak-anak semuanya, sekarang waktunya kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi, kalian ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa firman Tuhan, benih itu yang ada di dalam hati kita harus kita pelihara, harus kita lakukan agar iman kita kuat, ya, agar seperti pohon yang kuat, pohon yang berbuah banyak, berakar kuat, berdiri teguh. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kami benih-benih firman-Mu untuk dapat kami tanam dalam hati kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan pada kami untuk tumbuh secara iman. Tuhan, kami percaya juga Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, karena kami mau menyediakan tanah hati yang baik untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk hari ini, hari ke depan Tuhan, jika Tuhan sudah memelihara keluarga kami, Engkau tolong Tuhan untuk papa mama di dalam pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan juga menolong seluruh keluarga kami, menjaga kesehatan kami. Tuhan jauhkan dari segala penyakit. Tuhan jauhkan dari segala virus-virus yang terakhir ini sangat banyak. Kami percaya Tuhan menjagai kami. Tuhan memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, tetap mengucap syukur untuk keadaan di negara kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, lalukan Tuhan dari hal-hal yang saat ini berada, yang mungkin Tuhan virus semakin banyak, tapi kami percaya Tuhan dapat mampu menghalaukan semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah, pendidikan kami Tuhan, di dalam pelajaran kami Tuhan memberikan hikmat. Tuhan juga menolong untuk setiap ulangan-ulangan yang akan kami hadapi. Tuhan juga menolong Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Oke anak-anak, sebentar lagi kita akan membuat kolase ya, aktivitas berupa kolase. Anak-anak, ikuti aktivitas ini dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Adik-adik siapkan bahan-bahannya. Di sini ada, tante sudah buat gambar bunga ini adik-adik ya. Adik-adik boleh print juga adik-adik, daunnya 2, kemudian stick es krim, lem, gunting, pensil juga spidol, dan ini tante pakai kertas buffalo warna putih dan coklat adik-adik ya. Pertama tante buat dulu lingkaran, ini kurang lebih 14 cm adik-adik ya. Kemudian kita mau buat memakai kertas yang coklat ini adik-adik ya. Kita buat lingkaran tidak sampai setengah adik-adik ya, sedikit aja, pakai lingkaran yang tadi adik-adik seperti ini. Kita gunting bagian atasnya gelombang seperti ini adik-adik ya, kemudian ditempel, kita tempel pinggirannya sini saja adik-adik ya, bagian sini aja adik-adik ya. Kalau sudah, kita gambar orang di sini adik-adik ya. Ini sudah tante gambar orang di sini adik-adik, kemudian kita mau gambar akar di sini juga adik-adik ya. Kalau sudah, kita tempelkan bunga-bunga ini ke stick ini adik-adik ya, beserta dengan daunnya adik-adik ya. Kalau sudah adik-adik, kita mau tulis judul dan ayat firman Tuhan hari ini di belakang adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah, kita masukkan bunganya ini ke sini adik-adik ya, seperti ini. Ya, selamat membuat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.